saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan selalu beserta dengan kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh sangat bersyukur kalau saat ini Tuhan kembali memperdengarkan suara kebenaran-Mu kepada kami. Dan kami berdoa, Roh Kudus, pemilik dari firman ini akan menerjemahkan lebih dalam dan lebih dalam lagi tentang makna dan kebenaran daripada firman-Mu, supaya menjadi terang yang akan menerangi perjalanan kehidupan kami, yang akan terus bersama dengan kami, sehingga kami kuat dalam menghadapi iman dan kepercayaan kami sebagai anak-anak yang berada di dalam lindungan-Mu. Kami siap untuk bersama-sama belajar firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada saat ini saya akan memberikan tema untuk firman Tuhan, yaitu jangan takut sebab Tuhan beserta denganmu. Kita akan mendasari firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia kalau kita baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, dan terlebih lagi kalau kita melaksanakan dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Mazmur pasal ke-23 ini ditulis oleh Raja Daud, Raja Daud bukan dalam keadaan yang baik. Dia bukan dalam keadaan jaya, juga bukan dalam keadaan kelimpahan. Bahkan sebaliknya yang terjadi dalam kehidupan Raja Daud. Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat pelarian, ketika anaknya Absalom mengejar dia, ingin membunuh dia, dan Daud melakukan pelarian bersama dengan beberapa pengikutnya. Di dalam pelarian inilah Daud menghadapi banyak sekali cobaan, banyak sekali tantangan dalam hidupnya. Banyak sekali hal-hal yang justru meremukkan iman terjadi di dalam hidupnya. Salah satu yang paling besar adalah suatu ketika Raja Daud bersama dengan seluruh pengikutnya, mereka kekurangan bahan makanan. Bahkan bukan cuma sekadar kekurangan saja, mereka tidak memiliki bahan makanan untuk mereka makan. Situasi ini berbanding terbalik dengan situasi Raja Daud ketika dia berkuasa di istana. Segala sesuatu dapat diperoleh Raja Daud ketika dia berkuasa di istananya. Apapun yang diinginkan Raja Daud bisa terjadi ketika dia berkuasa di istananya. Apapun yang diinginkan Raja Daud pasti terjadi ketika dia berkuasa di istana. Tapi situasi yang melatar belakangi ketika dia menulis Mazmur ini justru berbanding terbalik dengan situasinya sebagai seorang raja, penguasa bangsa Israel yang sangat dikenal itu. Berbanding terbalik sekali. Situasinya bahkan berada dalam situasi yang serba kekurangan. Situasi di mana untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri saja dia tidak mampu, apalagi memenuhi kebutuhan pengikut-pengikut yang lari bersama dengan dia. Tetapi Raja Daud melihat situasi yang begitu memprihatinkan ini dari sudut pandang yang luar biasa. Kalau kita belajar secara utuh Mazmur pasal 23 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6, sungguh luar biasa bunyi dari Mazmur ini. Tidak mengindikasikan adanya penderitaan dalam kehidupan Raja Daud. Bahkan sebaliknya kita melihat bahwa situasi Raja Daud yang digambarkan dalam Mazmur pasal 23 ini adalah situasi yang luar biasa. Perhatikan ayat per ayat dari Mazmur ini. Pertama, Raja Daud menyebutkan begini: Tuhan adalah gembalaku dan tak akan kekurangan aku. Ia membimbingku ke air yang tenang.
Ia menuntunku ke padang yang berumput hijau. Dia menggambarkan situasi yang bertolak belakang dengan situasi yang dialami sendiri oleh Raja Daud itu sendiri. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terkadang kita sebagai orang percaya, kita banyak mengalami persoalan, mengalami cobaan, mengalami penderitaan, justru membuat kita lari dari Tuhan. Tapi Raja Daud mempraktikkan satu hal yang luar biasa. Ketika persoalan ada, ketika masalah ada, ketika dia sedang mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya, bagi Raja Daud, Tuhan yang dia percayai, Allah yang dia percayai adalah gembala yang baik. Daud melihat situasi yang dialami ini tidak akan mengurangi posisi Tuhan sebagai gembala yang baik. Perhatikan dengan baik. Ayat yang baru saja kita baca di ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Saya akan kembali bacakan untuk kita semua. Yang bunyinya demikian. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Raja Daud sangat memahami bahwa perjalanan kehidupan yang dijalani oleh setiap orang percaya bukan saja jalan yang baik. Terkadang kita harus melalui yang disebut lembah kekelaman. Tapi Raja Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini yang luar biasa. Yang terkadang ketika kita mengalami pergumulan, mengalami masalah, mengalami tantangan dalam hidup kita, terkadang kita patah arang dalam iman kita. Tapi Raja Daud bilang begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Kenapa Raja Daud tidak takut bahaya? Karena Tuhan selalu bersama dengan Raja Daud. Tuhan bersama dengan Raja Daud dalam keadaan kelimpahan, juga bersama dengan Raja Daud dalam keadaan kekurangan. Itulah sebabnya Daud mengatakan begini, aku tidak takut menghadapi bahaya, sebab Tuhan bersama dengan aku. Selanjutnya dibilang begini, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seorang gembala selalu memiliki senjata untuk melindungi setiap hewan yang digembalakan. Salah satunya adalah tongkat atau gada. Tujuannya adalah untuk melindungi hewan peliharaannya, hewan yang digembalakan itu dari binatang liar, dari orang-orang yang hendak untuk mencuri barang yang hewan yang digembalakan oleh gembala itu sendiri. Besoknya Raja Daud bilang begini, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Meskipun aku dalam keadaan yang sangat sulit, meskipun aku dalam keadaan yang sangat berat, meskipun aku dalam keadaan yang begitu menakutkan, Raja Daud bilang begini, gadamu, tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Raja Daud menggambarkan Tuhan yang luar biasa dalam situasi yang tidak biasa. Meskipun dia mengalami banyak pergumulan, meskipun dia mengalami tantangan, meskipun dia mengalami berbagai persoalan dalam hidupnya, Raja Daud bilang begini, Tuhan itu selalu menjadi gembala yang baik dalam hidup. Raja Daud menggambarkan begini, ketika aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab ada Tuhan bersama dengan saya. Apapun situasi yang kita hadapi hari ini, apapun masalah yang sedang mendera hidup kita hari ini, apapun yang sedang kita alami hari ini, entah itu mengenakan dan tidak mengenakan, ingat satu hal, Allah selalu bersama dengan engkau. Allah tidak akan pernah meninggalkan engkau dalam situasi yang terburuk dalam hidupmu. Allah selalu hadir bersama dengan engkau, dengan tongkatnya yang melindungi engkau, dengan gadanya untuk menghalau seluruh cobaan dalam hidupmu. Itulah sebabnya Raja Daud menggambarkan Tuhan pada ayat-ayat selanjutnya, kepalaku penuh urapan, kebajikan yang menyertai hidup. Dalam segala situasi, dalam segala keadaan, Tuhan selalu bersama dengan kita. Saya tidak tahu apa yang hari ini Bapak Ibu sedang gumuli, saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu hadapi saat ini. Tapi satu hal yang saya sangat yakini dan percaya,
bahwa dalam segala situasi Allah selalu hadir bersama dengan kita. Dalam menghadapi masa-masa yang sulit, Allah hadir bersama dengan kita. Dalam menghadapi tantangan yang berat, Allah hadir bersama dengan kita. Dalam keadaan yang paling menakutkan sekalipun, Allah hadir untuk memberikan jawaban atas setiap pergumulan. Hari ini, mari kita berpegang pada Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sebab Tuhan itu adalah gembala yang baik. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami telah mendengarkan kebenaran-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biarlah kebenaran-Mu itu hidup di dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran-Mu itu menuntun kami menjadi sulu yang menerangi perjalanan hidup kami, sehingga kami menjadi orang percaya yang kuat, orang percaya yang tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami setiap orang percaya. Kami berdoa untuk Gembala Sidang kami, Pak Andi dan Ibu Gembala. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itulah menuntun menyertai mereka dimanapun mereka berada dan dalam keadaan apapun. Kami berdoa untuk setiap pengurus gereja. Tuhan, Engkau berkati, Engkau bersama dengan kami semua dalam segala situasi yang kami hadapi. Dan kami berdoa untuk setiap anggota jemaat Taman Firdaus. Tangan Tuhan yang penuh kuasa dan perkasa itulah yang menjaga, melindungi, memelihara, menuntun, menyertai, memberkati selalu, memberikan yang terbaik dalam kehidupan setiap anggota jemaat kami. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, yang kekurangan dicukupkan dalam nama Yesus, yang berduka dihiburkan dalam nama Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang menjadi pegangan terbaik bagi kami di dalam firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.